Nah, sana di tiangnya jadi tiang. Nah, itu. Tunas-tunas yang kita sisakan 2 daun. Tapi kalau misalnya inget ya, jangan aplikasi di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya teman-teman, hari ini kita akan update perkembangan Jupiter yang kita targetkan 3,5 bulan akan menghasilkan bunga atau berbuah. Nah, di sini kita akan sebelumnya kita sudah aplikasi pupuk per 1 bulan sekali. Jadi di video sebelumnya kita sudah aplikasi pupuk 3 bulan sekali dengan takaran dan komposisinya. Jadi kemarin kita pakai Ponska dan pakai pupuk kandang. Jadi kalau teman-teman belum sempat nonton, tinggal lihat di video sebelumnya. Dan dalam proses tanamnya juga, untuk media tanam kita juga sudah bikin videonya sekitar beberapa bulan yang lalu. Nah, jadi hari ini kita akan aplikasi pupuk makro sekundernya. Jadi kalau kemarin makro primernya. Jadi makro primer itu N, P, dan K. Nitrogen, fosfat, dan kalium. Ditambah pupuk kandang. Jadi Ponska, kalau pupuk Ponska itu pupuk NPK 15 15 15 plus sulfur dan zinc. Nah, sulfur itu makro sekunder, sedangkan zinc adalah pupuk mikro. Mikro itu kebutuhan sedikit. Jadi di pupuk Ponska plus itu sudah ada pupuk makro sekundernya, dan zinc adalah makro atau pupuk mikro, pupuk mikronya. Jadi pupuk yang kebutuhannya sedikit. Nah, jadi kalau untuk membahas masalah tanaman, minimal atau biasanya unsur hara yang dibutuhkan itu ada sekitar 13 unsur hara yang penting. Jadi walaupun unsur hara itu banyak, bukan sekadar 13. Jadi yang biasa yang paling dibutuhkan adalah 13 unsur hara. Itu ada N, P, dan K, nitrogen, fosfat, kalium untuk primernya. Untuk makro sekundernya ada magnesium, kalsium, dan sulfur. Untuk mikronya itu ada molybdenum, ada boron, ada mangan, ada besi, ada tembaga, terus dan yang lainnya lah. Nanti ada di deskripsi nanti. Nah, sekarang kita untuk aplikasi pupuk makro sekundernya. Nah, ini ada kalnit. Kalnit ini kalsium nitrat. Nah, kalsium ini fungsinya untuk apa? Fungsinya biasanya untuk menumbuhkan, ada di ujung-ujung akar atau di pucuk-pucuk. Jadi fungsinya selain untuk akar, dia juga fungsinya itu menguatkan dinding sel. Jadi sel-sel pada tanaman itu di kalsium salah satu fungsinya. Nah, di sini yang kedua ini ada magnesium sulfat. Nah, magnesium sulfat ini adalah magnesium dan sulfur. Jadi ada dua unsur hara yang dijadikan satu, dan ini sama-sama sekunder. Jadi magnesium fungsinya untuk transporter dari enzim-enzim, sedangkan kalau sulfur itu mengaktifkan enzimnya. Nah, jadi dan dia membantu untuk menguatkan unsur fosfat juga untuk sulfurnya. Jadi ini sangat dibutuhkan. Nah, untuk magnesium, jadi kalau teman-teman kekurangan magnesium, pohonnya itu biasanya daun itu akan menguning. Jadi ada serat-serat kuning. Jadi bukan kuning seperti layu, bukan, tapi ada kuning di sekitaran garis-garis dari tulang-tulang dari daunnya. Tapi bukan di daunnya, tapi di sekitarnya. Nah, sedangkan kalau kekurangan dari kalsium, dia akan pucat daunnya. Jadi nggak hijau banget. Nah, sedangkan magnesium juga kalau kekurangan juga seperti itu. Jadi intinya magnesium salah satu unsur hara faktor dari pembentukan klorofil. Jadi memaksimalkan fotosintesis. Nah, di sini
penggunaan dari kalnit dan magnesium sulfat atau kalsium dan magnesium ini tidak boleh dipergunakan bersamaan karena ada sifat antagonisnya. Jadi saling melemahkan. Ya, jadi kita harus bisa dilihat di sini. Kalau misalnya dia kekurangan, dia pucat, berarti dia kekurangan kalsium, berarti harus dikasih kalsium. Jangan ditambah magnesiumnya, karena nanti malah dia akan semakin pucat. Nah, jadi kalau misalnya kekurangan magnesium, jangan malah dikasih kalsium, khawatirnya dia malah semakin parah. Jadi intinya unsur hara ini selain untuk sumber dari makanannya si tanaman, tapi dia juga faktor yang mengakibatkan tanaman itu akan sakit jika kekurangan unsur hara yang dibutuhkan. Ya, hari ini kita akan aplikasi untuk kalnit. Kalnit ini adalah kalium nitrat. Nah, nitrat ini adalah salah satu dari nitrogen. Jadi nitrogen itu kalau nitrat ini nitrogen yang bisa langsung diserap oleh tanaman. Jadi kita pakai sistem spray. Jadi langsung kita semprot di daun. Nah, itu kita semprotnya itu jangan sampai lewat dari jam 10. Jadi misalnya dari jam 3 sore sampai jam 10 pagi itu boleh. Jadi di saat stomata terbuka baru kita aplikasi. Ya, mungkin langsung aja dosisnya. Nah, jadi pengaplikasian biasanya saya per 2 minggu bergantian. Jadi selama 1 bulan itu 2 minggu 2 minggu pertama saya misalnya magnesium. Jadi di akhir minggu di akhir bulan baru saya pakai magnesium. Jadi 2 minggu pakai kalnit, 2 minggunya lagi pakai magnesium. Sebaliknya terus bergantian. Nah, ini kita pakai ini dia penggunaannya. Kita pakai 2 gram per 1 liter air. Nah, ini jadi bentuknya harusnya serbuk karena ini kayaknya kecampur dengan air, jadi dia lunak. Sebenarnya harusnya powder ya bentuknya. Ya, kita pakai aja langsung, mungkin ke 1 liter air. Ingat ya, 1 liter air itu cuman penggunaannya. Nah, kalau magnesium seperti ini bentuknya. Nah, kalnit juga mirip-mirip seperti ini, tapi yang tadi yang kita pergunakan karena kecampur dengan air. Ya, Mar, ini Mar. Ya. Ambilin tali, Mar. Tali ya, buat bikin rambatan buat ini. Ya, ke sana. Jadi, nah ini tinggal kita semprotkan. Nah, ingat ya, jangan aplikasi dari jam 10 sampai jam 3 sore. Di jam 10, jam 11, jam 12 sampai jam 3 sore itu jangan aplikasi pemupuk spraynya. Nah, kita semprot. Nah, kalau jam 10 pagi jam 7 itu ideal banget. Jadi nah, kayak sekarang ini jam 8 pagi. Jadi saat stomata terbuka. Jadi stomata itu ada di belakang daun. Nah, ini stomata sedang terbuka. Jadi penyemprotannya bagian bawahnya. Nah, perbedaan dari tanaman yang di air, kalau di air itu dia stomatanya ada di atas. Sedangkan kalau tanaman bukan di air, dia ada di bawah.
Oke. Nah, ini kita bikin para darurat. Jadi ini cuman contoh aja buat teman-teman. Jadi teman-teman bebas bikin para-paranya seperti apa. Nah, jadi kalau mau bikin tabu lampot juga ukuran segini sudah tepat banget. Nah, intinya coba bisa dilihat teman-teman. Ya, kalau untuk bikin sistem tabu lampot dengan sistem melingkar, pastikan tunas air tumbuh sempurna. Jadi semua ketiak daun itu terisi dengan tunas air. Tapi kalau kita pakai sistem para-para, berarti akan kita pelihara di atas. Ya. Jadi sekarang kita pakai ukuran di 180 ya. Oke, di 180. Martina. Nah, iketin di sana, Mar. Lurusin itu. Ya. Nah, sana di tiangnya jadi tiang. Nah, itu. Ya, kita pakai oke, Mar. Nah. Sambungin di atas ini, Mar. Karena tempat sudah tidak ada lagi, jadi saya akan bikin para darurat yang di atas sama di atas. Ya, situ. Kita geser ini. Oke. Guys. Ya, ikat udah. Ya. Ya, jadi pastikan para kalau bisa jangan lebih dari jangkauan tangan kita. Jadi idealnya itu ketinggian untuk para itu saya sarankan di bawah 2 meter. Maksimalnya di 2 meter. Dan sesuaikan dengan kebutuhan juga. Jadi kalau misal di garasi ya mungkin bisa di 2,3 meter atau di 2,5. Damar. Oke, kita mana? Kita cepat iketan. Nah, terus jarak antara, nah ini primernya teman-teman ya. Jadi primer, jika pohon itu kita rebahkan itu berarti sudah kita jadikan sekundernya. Jadi cabang sekundernya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen memulai dari sini, potong maju, Pak. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikin sekunder dari cabang yang lain, ini tinggal teman-teman pangkas di sini. Pangkas di sini, tinggal pecahkan tunas batnya. Tunas bat itu yang ada di ketiak daun yang buletan. Ya, dengan membuang tunas airnya, ini tunas air namanya. Atau teman-teman potong di sini, pelihara tunas airnya untuk dijadikan sekunder juga bisa. Nah, kalau ini kita akan langsung rebahkan. Langsung direbahkan untuk dijadikan sekunder. Boleh, Mar? Repes, Mar. Sini. Ya. Oke. Oke. Ya. Nah, inilah yang namanya sekunder yang kita batang utama yang kita rebahkan di parapeda yang kita sebut dengan sekunder. Ingat ya teman-teman, saya ulangin lagi ya buat yang baru nih. Batang apa namanya? Ini adalah batang primernya, batang utama. Nah, di saat sampai ke tinggi para kita rebahkan, ini kita sudah bisa sebut sebagai batang sekundernya. Ya, cabang kedua, secondnya. Nah, nanti ini bisa lihat di sini, lihat lagi. Nah, nanti ini sekunder ini akan tumbuh bersamaan dengan tunas air. Nah, tunas air inilah yang akan kita jadikan nanti tersiernya, cabang pembuahannya. Ya, jadi pembentukan cabang tersier ini akan kita lakukan bersamaan dengan cabang sekundernya. Nah, di sini juga bisa dilihat. Nah, di sini nih
cabang banyak yang tumbuh. Nih. Nah, karena kebutuhan cabang di sini tidak kita butuhkan, berarti di sini untuk memfokuskan pertumbuhan dari sekunder dan tersier yang di para-para yang akan kita jadikan tersier, tunas air yang kita akan jadikan tersier, biar pertumbuhannya fokus di atas, berarti ini akan kita hentikan. Nah, berarti dengan cara seperti ini. Nah, kita lihat di bawah. Jadi setiap tunasnya kita sisakan 2 daun boleh, atau dihabiskan juga nggak ada masalah. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Ini sempat terjadi serangan dari hama trip, tapi kita kontrol setiap hari, ya akhirnya pertumbuhan akan menjadi normal lagi. Nah, ini kan nggak kita butuhkan, berarti kita lihat di sini. 1, 2, ada 2 daun, 1 daun, 2 daun, atau 1 tunas, 2 tunas. Jadi kita hentikan kita buang di 2 tunas. Oke, di sini. Ini lagi. Ya, kita lihat 1, 2. Kita buang. Nah, jadi semuanya kita buang, kita sisakan di 2 tunas. Nah, sebenarnya boleh nggak habisin? Boleh. Nah, tapi karena untuk menjaga, jadi ini kalau kita sisakan 2 daun, ini kalau kita untuk merubah menjadi sistem trellis, kita akan tinggal rebahkan aja, akan kita tumbuhkan tunas-tunas yang kita sisakan 2 daun. Tapi kalau misalnya jadi buat cadangan aja, jadi kalau misalnya di atas pertumbuhannya bermasalah, di atas ini bermasalah dan nggak memungkinkan untuk dijadikan para-para, kita bisa tinggal rebahkan primernya, dan cabang-cabang yang kita sisakan 2 ini akan kita aktifkan lagi untuk kita jadikan tersier. Nah, ini seperti ini, kita sisakan 2. Nah, jadi pertumbuhan di setiap pertumbuhan di batang primernya, tunas air yang tumbuh di batang primer itu kita buang atau kita hentikan pertumbuhannya, biar pertumbuhan fokus ke bagian atas. Dan harus dipastikan teman-teman, kalau ingin pertumbuhan itu normal, ini harus selalu kita buang. Ya, sulur itu benang yang tumbuh bersamaan dengan ketiak daun, di sebelah ketiak daun. Nah, jadi kalau kita buang, ini kita buang nih, lihat, ini kita buang, ya. Nah, otomatis dia akan secara alamiah akan menumbuhkan sulurnya lagi, karena fungsi dari sulurnya untuk merambat, alat rambatnya. Nah, jadi kalau nggak ada, dia akan menumbuhkan memfokuskan untuk pertumbuhan baru, jadi akan cepat ke depannya. Ya, mungkin itu aja. Kita akan lanjut nanti aplikasi magnesium di 2 minggu ke depan ini, ya. Nah, pupuk mikronya kapan kita aplikasi? Pupuk mikronya boleh sebenarnya dengan pupuk pupuk kandang itu sudah komplit unsur mikronya. Tapi kalau seandainya kita lihat ada kekurangan, baru kita tambah Vitoflex namanya. Vitoflex itu pupuk dari Merauke yang isinya itu pupuk mikronya. Ada 6 unsur hara mikro di situ. Nanti kita akan bahas kalau untuk proses pengaplikasian pupuk mikro. Ya, mungkin itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, petani anggur.